Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Ayo, sekarang waktunya kita pelajaran PAI. Anak-anak, pelajaran PAI kita yang pertama adalah indahnya saling menghormati. Di sini kalian bisa melihat ada lambang Garuda Pancasila, yaitu ada semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tahu apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda tetapi tetap bersatu, tetap saling menghormati. Anak-anak, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang kebinekaan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya kita itu manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, dari mulai Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita itu juga diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda budaya, berbeda agama, berbeda kepercayaan, supaya kita saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Seperti itu. Oh ya anak-anak, kalian juga tahu atau tidak berapa banyak agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia? Ada 5 agama. Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bisa kalian lihat di sini, umat Islam tempat ibadahnya di masjid, umat Kristen dan Katolik ibadahnya di gereja, umat Hindu ibadahnya di pura, umat Buddha ibadahnya di vihara, sedangkan umat Konghucu tempat ibadahnya di kelenteng. Anak-anak, kita juga akan belajar tentang surat Al-Kafirun, surat yang diturunkan di kota Mekah, termasuk surat Makkiyah yang terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun ini adalah surat Al-Quran yang ke-109, diturunkan sesudah surah Al-Ma'un. Lah, arti dari Al-Kafirun ini diambil dari ayat yang pertama. Al-Kafirun ini yang artinya adalah orang-orang kafir. Kenapa? Asbabun nuzulnya dari surat Al-Kafirun ini adalah pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi beberapa pemuka Quraisy, ketua-ketua Quraisy. Mereka memberikan tawaran untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menjalankan ibadah agama. Kaum kafir Quraisy mengajak Rasulullah dan kaum muslimin untuk menyembah
kepercayaan mereka secara bergantian. Jadi artinya apabila hari ini Rasulullah kaum kafir Quraisy hari ini ikut sholat, maka hari esoknya Rasulullah dan umat muslim lainnya harus ikut menyembah berhala. Lah, apakah anak-anak mau mengikutinya? Tentu tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berupa surat Al-Kafirun ini yang menjawab bahwa kaum muslimin tidak akan menyembah berhala-berhala kaum kafir Quraisy. Kaum kafir pun selama mereka masih kafir tidak akan menyembah Tuhan kaum muslim. Kalian harus ingat, orang Islam harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jika kita menyembah selain Allah, itu tidak boleh, ya. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Bisa kalian cermati tadi Pak Ilham membacanya Qul ya, ini panjangnya 5 ketukan. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun ini 2 ketukan. Kemudian ayat yang ketiga contohnya ma'abud. Bud harus seperti ada pengulangan huruf dal. Abud, tidak boleh abud saja, ya. Kemudian contoh lagi ayat kelima wala angtum ini harus berdengung. Lalu kita akan membahas tentang hukum bacaan. Misalkan contoh ayat pertama Qul ya ayyuhal yang Pak Ilham garis bawah ini hukum bacaannya adalah Al-Qamariyah. Sedangkan contoh lagi ayat keempat bidumma ini hukum bacaannya idgham bi gunnah. Ada lagi ayat yang keenam misalkan lakum dinukum ini hukum bacaannya idhar syafawi. Sampai di sini anak-anak sudah jelas ya? Pasti jelas, anak-anak kelas 6 hebat-hebat.
Kesimpulannya dari pelajaran hari ini adalah di dalam surat Al-Kafirun mengandung makna toleransi terhadap agama lain. Toleransi ini artinya adalah kita mengakui atau pengakuan tentang adanya perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan agama dan keyakinan. Namun harus kalian ingat bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna dan tidak ada yang dapat menyamai syariat Islam. Surat Al-Kafirun ini kita jadikan pedoman bagi umat Islam agar bersikap baik terhadap penganut agama lain. Kita dilarang untuk mencaci, mengejek, tidak boleh menghina, tidak boleh melakukan perusakan. Yang harus kita lakukan adalah saling menghormati, bekerja sama dalam hal kebaikan, bekerja sama dalam sosial, kemasyarakatan, saling membantu apabila ada kesusahan atau bencana. Saling membantu dalam hal keburukan tidak boleh, ya. Jika kita diajak untuk mengikuti atau bekerja sama dalam hal tata cara keagamaan, peribadatan, menyangkut hal akidah atau keyakinan untuk mengikuti ajaran agama selain Islam, itu sangat dilarang, tidak boleh. Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita menyembah selain Allah karena berbentuk kemusyrikan. Sekian yang dapat Pak Ilham sampaikan. Kita bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.